Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, kita lanjut ke limit trigonometri. Kalau kemarin X-nya mendekati 0 dan rumus bentuk umum yang muncul adalah limit sin X per X atau X menuju 0 atau limit X per sin X menuju 0 ataupun limit tan X per X menuju 0 ataupun limit X per tan X di mana X menuju 0 itu pasti hasilnya adalah 1 gitu kan lah. Ada juga rumus yang mirip-mirip hampir sama cuman X-nya tidak menuju 0. Kita lihat rumusnya. Yang pertama, limit sin A dalam kurung X min C per B dalam kurung X dikurang C, di mana X mendekati C. C ini sebuah bilangan, ya kan, bilangan bulat, atau sama dengan limit A dalam kurung X min C per sin B dalam kurung X min C, di mana X mendekati C, maka hasilnya adalah A per B gitu ya. Jadi C-nya ini ada di dalam soalnya, ada di dalam fungsinya. Nih ya, angkanya itu sama. X mendekatinya dengan yang di dalam soal itu sama, maka hasilnya tinggal ambil yang mana aja. Ambil yang ininya doang nih, koefisien ya, ini sebutnya koefisien. Ini ya kan? Tuh, tinggal ambil itunya aja. Jadi hasilnya A per B. Begitupun berlaku untuk tan. Limit tan A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C, di mana X mendekati C, itu sama dengan limit A dalam kurung X min C per sin B dalam kurung X min C, di mana X mendekati C, maka hasilnya A, atau sama juga dengan bentuk tan. Jadi limit tan A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C, di mana X mendekati C, itu sama dengan limit A dalam kurung X min C per sin B dalam kurung X min C, di mana X mendekati C, maka hasilnya adalah A per B. Sorry, ini bukan sin, tan ya. Nah gitu, tan. Berarti hasilnya adalah A per B. Ambil koefisiennya aja. Ya kan? Gitu. Bisa ya? Kita lihat contoh soal. Nah, bisa kalian lihat contoh soal nomor 1. Limit sin dalam kurung 2x min 2 per x min 1, di mana x-nya menuju 1. Maka hasilnya berapa? Ini atas bawah nih bisa kalian samain ya kan ya, yang dalam kurung nih 2x min 2 bisa sama dengan x min 1, biar nanti bentuknya seperti ini atau ini, biar nanti tinggal ngambil koefisiennya aja, karena kan harus sama nih yang dalam kurungnya nih, x min c, ini pun juga harus sama. Berarti biar sama, angka 2 nya kalian keluarin tuh. Jadinya tinggal limit sin 2 nya kalian keluarin, 2 ini kan, 2 nya dikeluarin dalam kurung, sisanya tinggal x min 1. Jangan lupa, ini pelajaran TK. Kenapa x min 1? Karena 2 nya sudah dikeluarkan, 2 nya sudah dipisahin ke depan. Ini kan punya 2 nya udah dikeluarin, berarti tinggal 1x. Yang ini punya 2 nya udah dikeluarin, berarti tinggal 1 doang gitu kan, namanya difaktorkan gitu ya. Kalau yang bawah ya tetap, karena dia nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa disederhanain, nggak bisa difaktorin. Nah, terlihat nggak jawabannya? Terlihat sangat. Jawabannya adalah yang koefisiennya aja kan, 2 nih. Kalau yang bawah ada nggak? Ada angka 1, tapi 1 mah nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa kan. Jadi jawabannya 2 per 1 gitu kan. Ini kan depan x min 1 nya ada angka 1 nih, kalau mau kalian tambahin angka gitu kan boleh juga, kalau nggak juga nggak apa-apa, bebas ya. Nah, ini dihapus boleh. Berarti hasilnya tinggal 2 aja gitu. Mudah kan ya? Contoh soal nomor 2.
limit x kuadrat min 9 per sin dalam kurung 3x min 9 dimana x mendekati 0. Gini kan. Kalau misalkan pakai cara awal nih ya, cara dasar nih, kalau kalian masukin z, hasilnya pasti 0 per 0. Ini pun kalau kalian pakai cara dasar nih, soal-soal ini kalau dimasukin z, itu pasti hasilnya 0 per 0. Tapi adanya rumus ini untuk kondisi khusus seperti yang kemarin, limit x mendekati 0 itu khusus untuk sin x per x gitu kan ya, khusus untuk tan x per x, khusus untuk x per sin x gitu kan. Pokoknya yang bentuknya itu sin dan tan, karena kalau mereka dimasukin 0 itu pasti hasilnya 0 per 0. Begitupun juga ini untuk limit x nya mendekati angka, mendekati c itu kan, untuk sin dan tan, kalau pada saat kalian masukin ke dalam soal pasti hasilnya 0 per 0. Namun biar kalian nggak ribet, itu ada rumus tersendiri, rumus khusus untuk sin dan tan. Untuk sin dan tan menuju x menuju c, x menuju c, x mendekati c, itu ada rumusnya seperti ini. Kalau dia bentuknya x min c kayak gini kan, x min c di mana x mendekati c, maka tinggal ambil koefisiennya aja jawabannya gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi menggunakan rumus aturan penjumlahan atau pengurangan sin dan tan. Jadi langsung gitu ya. Nah, ini yang harus kalian benar-benar kuasai, kalian harus hafalkan juga rumusnya biar nggak salah penggunaannya ya. Ini khusus yang x mendekati c, makanya pakai rumus khusus ini namanya ya. Jadi harus dihafalin. Seperti ini. Kalau limit x kuadrat min 9 per sin 3x min 9 di mana x mendekati 3, logika awal yang kalian lakukan apa sih sebenarnya pas ngeliat limit? Masukin dong ya, substitusi. Kalian substitusi set. Ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, bingung nih, apalagi yang harus dilakuin? Setelah 0 per 0 harus dirubah, bisa juga harus dirubah. Kalau pakai turunan itu untuk limit trigonometri diusahakan jangan, nggak boleh ya. Turunan diferensial lebih baik untuk yang aljabar aja. Tapi kalau trigonometri itu kalian ubah-ubah, kalian mainin fungsinya, kalian rubah-rubah atau pakai rumus khusus gitu ya. Nah, kalau kalian masukin 0 per 0 set, bingung gimana nih caranya nih. Nah, ingat-ingat kalau limitnya x menuju sebuah angka, untuk sin ataupun tan itu kan harus diubah gitu ya. Ini bukan trigonometri sudut rangkap, bukan juga rumus penjumlahan sinus ataupun kosinus ataupun tan. Kalaupun pakai itu akan panjang dan gak akan ketemu sampai kapanpun. Kalian lihat bentuk polanya, atasnya x kuadrat min 9, bawahnya 3x min 9. Ini bisa kalian ubah gimana caranya biar atas bawah sama. Atas bawah sama nih kayak gini, atas bawah sama biar nanti bisa hilang dengan sendirinya. Jadi tinggal ngambil koefisiennya aja atau yang tinggal sisa-sisanya aja. Kalau atas bawah sama kayak begini, ya kan ya bentuknya kayak gini kan, tinggal hasil koefisiennya aja yang diambil. Ini juga bisa. Gimana caranya? Oh iya, dengan cara difaktorin. Atas faktorin, bawahnya faktorin juga. Kita lihat bawah difaktorin apa enggak tergantungnya dari bentuknya. Limit x mendekati 3, ini kalau difaktorin jadi x plus 3 sama x min 3. Ini kan yang atas, kalau yang bawah difaktorin. Nah, lihat bawahnya 3x min 9. Kira-kira bisa jadi kayak atas nggak? Bisa, dengan cara difaktorin. 3-nya kalian keluarin. Berarti sin 3x min 3. Nah, begini. Ada yang sama atas bawah? Ada. Kalian kayak gini nih, anggap nggak ada atau dihilangin. Kalau ini kan x min c per sin x min c-nya dianggap nggak ada. Ini kan. Nah, ini nih, x min c yang ini sama yang sin x min c itu dianggap nggak ada, dianggap udah hilangin aja gitu kan, atau dianggap 1. Jadi maka hasilnya tinggal a per b. Ini pun juga bisa berlaku. Berarti ya x min 3 ini nih sama x min sin x min 3. Nah, ini dianggap nggak ada.
dianggap hilang. Berarti sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal X min 3, X plus 3 per 3. Gitu kan, sisanya tinggal itu. Nah, kalau ini sisanya tinggal ini kan udah nggak bisa diapa-apain, yang dibagi juga nggak bisa. Udah, tinggal kalian masukin aja X-nya, ganti dengan 3. Jadinya 3 tambah 3 per 3, hasilnya adalah 2. Gitu caranya ya. Oke. Contoh soal nomor 3. Nah, ada soal limit sin X min 2 per tan 5X min 10, dimana X mendekati 2. Kalau awal-awal berpikir tentang limit itu selalu disubstitusi terlebih dahulu. Jangan lupa, limit apapun, mau aljabar, mau trigonometri, sebenarnya awal-awalnya harus disubstitusi. Kalau hasilnya 0 per 0, berarti ada cara lain dengan cara diubah. Kalau trigonometri kan dengan cara diubah, ataupun dipakai rumus spesial, rumus khusus. Bisa rumus khusus yang kemarin, yang X per sin X, sin X per X, tan X per X, X per tan X, dimana X menuju 0, bisa juga pakai itu. Kalau itu dipakai pasti hasilnya 1 gitu kan, untuk menuju 0. Ataupun dengan cara pakai rumus yang spesial kayak gini juga, dimana X-nya menuju angka, khusus sin dan tan, kalau atas bawahnya sama dan X-nya menuju C, di sininya juga ada C-nya juga, X min C, X min C, X min C gitu, maka gunakan rumus ini dan tinggal ambil koefisiennya aja gitu kan. Pokoknya kalau disubstitusi itu khusus yang X-nya mendekati angka, bukan tak hingga gitu kan. Kalau tak hingga berbeda lagi nanti ya penggunaannya. Nah, kalau ini, kalau kalian lihat, bisa nggak sih atas sama bawah itu bisa sama nggak sih? Biar nanti kita tinggal hilangin aja, kita nggak usah dianggap gitu. Bisa, yang mana? Yang bawah. Yang bawah diubah ke bentuk X min 2. Bisa nggak? Bisa, dengan cara difaktorin gitu kan. Berarti ini limit sin X min 2 per tan 5-nya kalian keluarin, sisa tinggal X min 2, dimana limitnya itu X-nya mendekati 2. Gini kan? Sama nggak atas bawah? Sama. Udah, kita anggap aja nggak ada. Kita anggap nggak ada nih si sin sama si tan ya, ini sama ini. Set, itu kita anggap nggak ada. Berarti sih saya tinggal apa? Tinggal 5. 5-nya ada di mana? Di bawah. Ingat-ingat, 5-nya di bawah, bukan di atas. Bukan hasilnya 5, salah juga. Karena 5-nya ada di bawah. Kalau 5-nya ada di bawah, berarti hasilnya adalah 1 per 5. Karena di atasnya dianggap angka 1. Gitu. Contoh soal nomor 4. Limit 5 cos 4x, 5 kali cos 4x, dimana x mendekati 0. Gimana caranya? Kita substitusi, jangan lupa kalau kalian substitusi nih, limit 5 kali 4, 5 kali cos 4 kali 0 gitu kan ya. Berarti cos 0, x menuju 0. Hasilnya berapa? Cos 0 berapa? 1. Cos 0 itu 1. Berarti hasilnya 5 kali 1 sama dengan 5. Oh, kalau kayak gini tinggal masukin aja, dapat hasilnya. Ya. Contoh soal nomor 5. Limit 2x plus sin x, dimana x-nya mendekati pi. Pi itu apa? Kalau dalam derajat, hasilnya adalah pi itu sama dengan 180, ya kan ya. Berarti kalau kalian masukin ke dalam sini nih, hasilnya nggak mungkin 0 per 0, karena kan dia cuma sendirian. Berarti kita hitung, jadi 2 kali pi tambah sin pi, gini kan. Tuh, nggak usah diubah ke 180, nggak apa-apa. Kalau dia berupa x-nya di sini pi, ya tetap pi ya, jangan diubah kali 2 kali 180, nggak usah, begini aja. Jadi 2pi tambah sin pi. Nah, sin pi-nya yang kalian ubah, sin pi itu sama dengan sin 180. Sin 180 itu berapa? Sin 180 ada yang tahu? Iya, hasilnya adalah 0.
0. Sin 180 itu sama dengan sin 0. Berarti hasilnya adalah 0. 2pi tambah 0, 2pi. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Limit sin x per 1 min cos x di mana x mendekati pi. Kalau ini kan yang bawah cos, yang atas sin. Berarti bukan pakai rumus spesial yang ini kan. Ini mah pakai biasa aja, di mana x menuju angka. Kan? Tinggal kalian substitusi. Berarti limit sin pi per 1 min cos pi. X-nya menuju pi, ini kan. Tinggal kita cari. Sin pi itu sama dengan sin 180. Sin pi sama dengan sin 180. Gitu kan? Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 0. Karena sin 180 sama dengan sin 0. Jadi hasilnya 0. Sin 0 kan 0. Yang cos. Cos pi sama dengan cos 180. Cos 180 sama dengan cos 0. Tapi ada di kuadran 2. Jangan lupa. Kalau ada di kuadran 2 berarti hasil cosnya adalah negatif. Cos 0 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah min 1. Nah gitu kan. Tinggal kita masukin deh. Hasilnya adalah 0 yang atas, yang bawah 1 dikurang min 1. Hasilnya 0 per 2 sama dengan 0 juga. Mudah ya sebenarnya ya. Cuman harus butuh ketelitian.